Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 April 2024 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali pada hari ini, Kamis tanggal 18 April 2024. Bersama saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, bab 6 ayat 44 sampai 51. Mari kita dengarkan bersama-sama. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, masih di masa Paskah, Minggu Paskah yang ketiga ini, kita akan merenungkan tentang roti hidup. Beberapa hari ini kita akan terus merenungkan tentang tema roti hidup ini. Setiap manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk dapat bertahan hidup. Dan roti sudah menjadi makanan pokok manusia sejak zaman dahulu. Roti juga seringkali menjadi bekal bagi manusia untuk melakukan perjalanan jauh, karena roti dianggap awet dan dapat bertahan untuk beberapa hari dibandingkan dengan makanan-makanan segar lainnya. Roti juga dijadikan sebagai sajian dalam bait Allah. Sedemikian pentingnya roti bagi kehidupan manusia karena menjadi makanan pokok. Pada firman Tuhan hari ini, Yesus sendiri bersabda bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti yang memberikan kehidupan bagi manusia, yang turun dari surga, menggambarkan dan menegaskan bahwa keilahian Kristus adalah sungguh nyata. Dan dikatakan bahwa barang siapa yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Dalam pernyataan ini, Yesus juga hendak mengingatkan kita bahwa Kristus berkuasa atas hidup dan mati manusia. Pada penutup perikop hari ini, di Yohanes bab 6 ayat 51 dikatakan bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu
ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pada saat itu Yesus masih bersama-sama dengan orang banyak itu. Sehingga mungkin banyak orang yang mempertentangkan perkataan-perkataan Yesus. Banyak yang mempertanyakan bagaimana Yesus bisa mengatakan bahwa dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan bagaimana Yesus bisa mengatakan bahwa dagingnya ada roti yang akan memberikan keselamatan bagi manusia bahkan sampai selama-lamanya. Yesus diutus Allah untuk menjalani kehidupannya sebagai manusia. Kemudian ia wafat di kayu salib. Tubuhnya telah dikorbankan menjadi makanan yang memberikan kehidupan bagi manusia. Mungkin banyak sekali orang yang mempertentangkan banyak hal yang diperkatakan oleh Yesus. Orang-orang berdebat tentang perkataan-perkataan Yesus karena pada masa itu mereka belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Sama halnya dengan para rasul. Mereka mungkin setiap hari mengikuti Yesus. Mereka melihat banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun ada kalanya ketika Yesus berkata-kata dalam pengajaran-pengajarannya, murid-murid pun belum mengerti pada saat itu. Hari ini kita juga akan merenungkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Dikisahkan tentang Filipus yang diutus Allah melalui kehadiran seorang malaikat yang membangunkan ia dari tidurnya untuk pergi dari Samaria melalui Yerusalem ke Gaza. Dalam perjalanan, Roh menuntun Filipus untuk mendekati seorang sida-sida. Sida-sida itu adalah pembesar atau kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Filipus mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian Filipus mendekati sida-sida itu dan bertanya, "Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang Tuan baca?" Kemudian sida-sida itu menjawab, "Bagaimana aku mengerti jika tidak ada yang membimbing aku?" Sida-sida itu mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang ia baca. Kemudian Filipus membimbing sida-sida itu tentang apa yang dimaksudkan dari kitab Nabi Yesaya yang sedang dia baca. Kemudian sida-sida itu menjadi mengerti dan percaya dan mau memberi dirinya untuk dibaptis. Banyak sekali sabda Tuhan yang kita baca namun belum dapat kita pahami. Sama halnya dengan buku manual. Kadang kita membeli sebuah barang baru yang disertai dengan buku manual. Entah buku manual yang sudah ada printout-nya maupun yang saat ini lebih banyak berbentuk digital. Setiap kita membaca buku manual, kita akan dibawa untuk mengerti bagaimana caranya mengoperasikan barang atau elektronik yang baru saja kita beli. Semakin sering kita membaca dan kemudian kita menggunakan alat tersebut, kita akan semakin memahami cara kerjanya. Demikian pula dengan hidup kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dan sebagai seorang Kristiani, kita disertakan dengan sebuah buku manual yang kita sebut sebagai Alkitab. Alkitab ini berisi banyak sekali firman-firman Tuhan yang menjadi petunjuk atau buku manual buat kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada banyak hal yang kita baca kemudian tidak kita mengerti, tapi seiring dengan perjalanan kehidupan kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang hendak Ia nyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus sering membaca firman Tuhan dan melakukannya. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita melakukan, akan semakin memahami dan terbiasa dengan hidup seperti Kristus. Jika kita tidak paham-paham juga, sudah dibaca berulang-ulang, kita bisa bertanya kepada pembimbing rohani kita. Mungkin itu adalah seorang imam, para romo, atau suster, bruder, atau awam-awam yang mungkin kita yakini lebih memahami firman Tuhan dibanding kita yang bisa membimbing kita ke arah yang benar. Jangankan firman Tuhan,
Terkadang dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari saja kita tidak paham mengapa ya hal seperti ini bisa terjadi pada diri saya. Mengapa ada mujizat yang begitu keren bisa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Apa yang sedang mau Tuhan sampaikan kepada saya. Mengapa saya bisa mendapatkan hadiah yang begitu indahnya ketika saya hampir putus asa. Ada banyak sekali hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan nyatakan setiap tahap demi tahap dalam kehidupan kita supaya kita bisa semakin mengenal kehendak-Nya. Jika kita baca dari kitab Nabi Yehezkiel bab 12 ayat 22 sampai 28, di situ tertulis bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Bahwa hidup kita adalah penggenapan firman Tuhan. Syarat agar firman Tuhan dan kehendak-Nya dapat semakin kita mengerti adalah kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu. Jika kita hanya membaca saja, apalagi hanya sekilas-sekilas saja, hanya sepotong-sepotong saja, tanpa merenungkan dan melakukannya, maka tidak menutup kemungkinan firman Tuhan itu akan menjadi sebuah tekanan terhadap iman kita. Bahkan bisa membuat kita untuk mengundurkan diri sebagai pengikut Kristus. Dan yang lebih buruk lagi adalah menciptakan aliran-aliran kepercayaan yang lain dengan pemahaman pribadi yang belum tentu benar. Mari kita semakin bertekun dalam firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan hidup kita sungguh-sungguh adalah penggenapan firman Tuhan. Jangan jenuh-jenuh membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 April 2024. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.